Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita akan di 1 Tawarik pasal yang ke-21 mulai ayat yang pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel, ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Coba perhatikan dari ayat ini. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iblis selalu memakai cara legal untuk melakukan penghukuman atau melakukan nuduh atau ingin menghabisin orang-orangnya Tuhan melalui dengan cara yang sah. Makanya dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Dan apa yang terjadi? Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada pemuka rakyatnya, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahin rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Maka mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa Israel harus menanggung kesalahan karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Sebenarnya para panglimanya ini sudah nggak setuju dengan apa yang dilakukan Daud. Tapi karena dia tunduk, respek dan hormat dengan pemimpinnya, apa yang diperintahkan Daud, Yoab harus lakukan. Tapi tahu persis Yoab akan ada resikonya ketika menghitung ini. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel. Ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkan dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Yoab tahu loh bahwa apa yang dilakukan Daud ini ada efeknya. Karena apa? Mencoba menyombongkan diri. Coba untuk melakukan segala sesuatu tanpa mengikuti perintah Tuhan. Inisiatifnya dari Daud untuk menghitung, untuk ngecek. Tetapi apa yang kita lihat? Tetapi ayat 7, hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini. Sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Perhatikan. Baru setelah kejadian sadar. Berapa banyak dari kita? Kita setelah kebentur tembok baru sadar. Kalau kita menjadi orang yang berhikmat, anak Tuhan yang berhikmat, jangan sampai baru kejadian, sudah kejadian, kita kebentur-bentur baru sadar. Harusnya kita belajar dari kesalahan. Apapun tindakan yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, akan hancur hidup kita. Kalau tidak, kita akan melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi kita sekarang buka di Keluaran pasal 30 ayat 11-6. Kenapa sih kok? Kalau kita pelajarin kenapa sih kok Tuhan marah dengan apa yang dilakukan Daud ini? Toh hanya menghitung saja. Apa sih salahnya? Kenapa kok Tuhan sampai begitu murka? Perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud. 10, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini. Malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkan, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesalah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri dengan dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Bapak Ibu,
Ayat yang ke-16, ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan tangannya pedang terhunus dan diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Nanti Bapak Ibu baca, apa akhirnya Daud mempersembahkan korban dan murka Tuhan selesai. Sekalipun kita ini bikin kesalahan di hadapan Tuhan, dan Tuhan bikin murka, tetap Tuhan adalah Bapa yang baik. Ujungnya apa? Di ayat 15 Tuhan menyesal karena mendatangkan malapetaka itu. Karena malapetaka itu datangnya bukan karena memang sengaja, tapi karena ada dosa yang dilakukan Daud. Dosanya sih apa sih sebenarnya? Coba kita buka sebentar di Keluaran 30 ayat 11-16. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Inilah yang harus dipersembahkan. Tiap-tiap orang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya, setengah sikal itu persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas harus mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal. Itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk beribadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Bapak Ibu, ternyata Tuhan murka karena ada hal yang tidak dilakukan oleh Daud. Dia hanya sekedar menghitung, suruh panglimanya menghitung, tetapi akhirnya apa yang terjadi? Murka Tuhan. Yoab sebenarnya sudah tidak senang suruh menghitung, tapi karena dia respect dan hormat dan tunduk, dia adalah orang kepercayaannya Daud, dia melakukan apa yang diperintahkan dan ujungnya murka Tuhan datang kepada Israel. Bapak Ibu, iblis itu selalu pakai cara di hadapan Tuhan, caranya legal, supaya apa? Kita didapatin melawan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita didapatin melawan kebenaran firman Tuhan, ujungnya akan ada murka. Ketika Daud didesak, dibujuk untuk menghitung, artinya ada kesombongan di dalamnya. Dia mencoba membanggakan diri tanpa mengerti apa yang harusnya dilakukan, karena setiap menghitung dia harus mempersembahkan korban, tetapi ternyata tidak dilakukan, hanya untuk kebanggaan diri sendiri. Ujungnya apa yang terjadi? Murka Tuhan datang. Setan selalu pakai cara yang sah untuk hajar kita. Kita akan dibenturkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika didapatin kita ini melanggar kebenaran firman Tuhan, ujung hidup kita akan melawan kebenaran firman dan ketemu murka Tuhan. Kita menjadi orang Kristen harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman hukum Allah. Jadi dosa pasti akan mendatangkan murka. Dan setan tahu persis untuk menghabisi anak-anak Tuhan, untuk mencelakai anak-anak Tuhan, untuk membinasakan anak Tuhan, hanya satu caranya, melanggar kebenaran firman Tuhan, dan ujungnya dia berhadapan dengan Tuhan sendiri. Kita harus ngerti ini. Jangan dianggap kekristenan kita ini sembarangan dan sembrono. Kita pikir kita sudah selamatkan oleh Yesus, penebusan Yesus di kayu salib, dan kita sembarangan hidup ngawur saja, tanpa peduli dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kita berbuat dosa seenaknya sendiri. Mentang-mentang nanti toh kalau kita melakukan dosa dan kita bisa minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Ya, kalau masih ada diberikan kesempatan. Ketika kesempatan itu tidak ada, akan lenyap. Hari ini ada orang yang melakukan dosa dengan bangga. Bahagia bahkan. Mamerkan dosanya dengan bangga. Wah, aku sudah berzina. Aku sudah kumpul kebo. Aku sudah jadi simpenan orang. Aku sudah nidurin berapa banyak orang. Aku sudah melakukan kejahatan ini dan itu. Dan bisa saja dia menyombongkan diri, membanggakan diri. Nih loh, apa yang aku capai sekarang hari ini. Lihat nih, apa pencapaian aku. Apa yang aku miliki. Lihat semuanya nih. Nih loh, kalau tanpa aku perusahaan ini nggak berhasil. Tanpa persembahanku gereja ini nggak jalan. Tanpa aku orang itu nggak akan hidup sampai sekarang.
Coba membanggakan diri dan tepuk dada. Ini loh, semuanya gara-gara aku. Coba orang membanggakan dirinya. Ketika membanggakan dirinya, sebenarnya mereka sudah jatuh di dalam dosa. Apa yang dilakukan Daud? Coba membanggakan diri. Ngelihat peperangan selama ini mengalami kemenangan. Ternyata, aku mau cek nih. Berapa banyak sih tentaraku? Berapa banyak sih pasukanku? Untuk membanggakan dirinya, ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau menghitung pasukan, bikin sensus, harus kasih korban persembahan di hadapan Tuhan. Korbannya itu dipakai untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Ada hal bagian yang harus kita lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, bukan mau kita sendiri loh. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, bukan mau kita sendiri. Harus dengan ketepatan nilai, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, ujungnya hidup kita menjadi berkat. Tapi ketika kita ini bertindak mau kita sendiri, coba banggakan diri, coba meninggikan diri, merasa pintar, merasa hebat, merasa mampu, sehingga bisa menghakimi, menuduh orang lain maunya sendiri, merendahkan maunya sendiri. Ujungnya bukan ketemu peninggian, malah ketemu murka Tuhan. Saya memperhatikan ada orang-orang yang sombong sekali. Karena kesombongan itu pada dasarnya ada dalam diri kita. Karena dalam diri kita ini ingin dihargai, ingin dihormatin, ingin disanjung, ingin diakui orang lain, ingin dianggap benar dan ditinggikan. Orang bisa tunduk dan hormat sama kita. Pada dasarnya dari semua dalam diri kita ini punya keinginan seperti itu. Karena kebutuhan manusia adalah dihormatin, dimilikin, diakuin oleh orang lain. Sehingga kalau itu tidak didapatkan, dia akan menyombongkan dirinya. Harusnya kita sebagai anak Tuhan, kebanggaan kita bukan untuk meninggikan diri kita sendiri. Kebanggaan kita kalau kita ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya udah beberapa kali khotbah, ngajar, bahwa seseorang yang sudah mati terhadap dirinya sendiri, dia tidak butuh pengakuan terhadap orang lain. Dia tidak butuh atribut apapun dalam hidupnya, supaya orang lain hormatin dan akuin. Dia tahu persis ketika ada penyertaan Tuhan, ketika ada hikmat, pengertian, dan pewahyuan, ketika ada urapan Tuhan, itu lebih dari cukup, lebih dari cukup. Seseorang yang semakin diurapin Tuhan, seseorang yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin rendah hati. Tidak mungkin seseorang yang dekat Tuhan, ngakunya dekat Tuhan, orang itu meninggikan diri. Masih ada kebanggaan yang nempel pada namanya, pada hidupnya, supaya orang lain hormatin dan respect. Dia tahu kebanggaannya hanya Tuhan, hanya menyenangkan Tuhan. Kalau hari ini kita didapatin karena kita kaya, kita punya pendidikan tinggi, punya jabatan, punya gelar, punya aset yang banyak, punya nama terkenal dan masyhur, dan itu menjadi kebanggaan kita. Sebenarnya tidak ada artinya sama sekali di hadapan Tuhan. Yang menjadi kebanggaan harusnya kalau kita ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang semakin nempel dengan Tuhan, dia mati terhadap dirinya sendiri kok. Dia fokusnya hanya Tuhan. Supaya Tuhan ditinggikan, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Kesombongan membuat jatuh. Daud sombong dan akhirnya jatuh. Dia ingin membanggakan, dia ingin menghitung semua orang Israel. Berapa banyak sih yang sanggup menyandang pedang? Ternyata bujukannya iblis, tipu dayanya iblis, membuat Daud jatuh dalam dosa. Untungnya dia bertobat. Daud ini loh bertobat. Ketika didapatin melakukan hal gak benar, hatinya berdebar-debar. Ini kejadian berdebar-debar ini kan sama seperti ketika Daud mau memotong puncak jubahnya Saul. Akhirnya dia tahu persis itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hatimu tuh berdebar-debar ketika melakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan, gak berkenan di hadapan Tuhan, itu berarti gak sejahtera loh, bukan daripada Tuhan loh. Lebih baik cepat-cepat bertobat dan balik kepada Tuhan. Segala sesuatu yang membuat kita ini gak tenang, gak damai sejahtera, itu bukan dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan, itu selalu membuat hati kita itu tenang, membuat hati kita itu bahagia. Segala sesuatu yang daripada Tuhan selalu membuat semakin hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah membuat kita tidak nyaman. Segala sesuatu yang tidak nyaman itu akan membuat hidup kita semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Sekarang buka di 2 Samuel 24 ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah
setelah ia menghitung rakyat itu, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Daud pernah merasakan hal yang sama ini. Ketika dia punya kesempatan untuk menghabisin Saul, dan ketika potong ujung bajunya, ujung jubahnya, dia merasakan berdebar-debar yang sama loh. Kalau kita ini bikin kesalahan, dan tiba-tiba ada templakan Roh Kudus, oh kamu nih nggak sejahtera, kamu tuh deg-degan, nggak enak rasanya. Cepet balik bertobat loh. Nanti ujungnya kalau kamu nggak bertobat ketemu dengan murka Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut. Setiap dari konsekuensi kesalahan dosa yang kita lakukan selalu ada upahnya. Selama kita tinggal di bumi ini, dosamu memang diampuni. Konsekuensinya kamu akan tanggung. Ada harga yang harus dibayar. Apa yang dilakukan Daud ini? Ketika Daud setelah menghitung, akhirnya dia memilih. Ada keputusan Tuhan yang harus dipilih. Dan ujungnya bangsa Israel mati 70.000 karena murka Tuhan. Baik-baik Ibu, kita jauh lebih baik bertobat dan pikul salib sangkal diri daripada kita kompromi dengan dosa. Setiap dosa yang kita lakukan selalu ada efek yang kita akan terima di dalamnya. Apapun itu. Kamu hubunganmu dengan pasanganmu yang dibangun dengan perzinahan di awal sebelum nikah, kamu akan tuai upahnya setelah pernikahan. Ketika kamu bertobat memang diampuni, tapi ada konsekuensinya. Ketika kita bikin kesalahan di masa lalu, dosa kita diampuni, ya diampunin. Tetapi segala sesuatu yang kita pernah tabur di masa lalu, kita akan tuai hari ini. Makanya ada harga yang harus dibayar di hadapan Tuhan. Hidup kita harusnya hati-hati di hadapan Tuhan. Dosa kita akui di hadapan diampuni. Tapi ketika kita melakukannya, kita akan terima upahnya. Ketika Daud didapatin berzinah dengan Batseba, ketika Daud minta ampun, diampuni Tuhan. Benar diampuni, tapi ada konsekuensinya. Anak hasil perzinahannya mati, dan pedang tidak pernah berhenti daripada Daud. Istrinya Daud ditidurin anak-anaknya, ada konsekuensi dari upah dari dosa tersebut. Dosanya memang diampuni, kita akan terima konsekuensinya. Hari ini daripada kita berurusan dengan Tuhan, lebih baik kita bertobat dan balik kepada Tuhan. Segala tindakan yang kita kerjakan, tingkah laku, gaya hidup, omongan, semuanya karakter kita harus bertindak hati-hati. Supaya didapatin menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi orang yang sembrono, yang ngawur, bertindak serampangan, hidup seenaknya sendiri. Kita harus menjadi orang yang benar-benar jadi berkat loh. Kalau enggak, hidup kita akan dihabisin setan. Dan setan cara mainnya legal. Dia selalu menyeret kita, membujuk kita untuk melakukan pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Ingat di Lukas pasal yang keempat. Coba kita buka Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal 4 mulai ayat yang pertama. Yesus yang penuh Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Yesus dicobai. Dan tujuannya untuk ngapain? Melanggar firman. Selalu melanggar firman. Akhirnya Yesus itu penuh hikmat. Kita mesti contoh apa yang dilakukan Yesus. Dia lawan dengan firman. Orang Kristen mesti ngerti firman. Semua perbuatan setan itu selalu menyeret kita untuk menentang kebenaran firman Tuhan. Makanya anak Tuhan kalau gak ngerti kebenaran firman Tuhan, ya kamu gak tahu apa-apa. Kamu bisa kompromi dengan apa saja yang kamu kerjakan, yang kamu anggap benar menurut pandanganmu sendiri. Kamu bisa lakukan seenakmu sendiri, gak taunya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya anak Tuhan itu mesti ngerti kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang kita ngerti, kata Yohanes 8 ayat 32, kebenaran itu akan memerdekakan kita dari cara pandang yang salah, pengertian yang salah, didikan yang salah, hikmat yang salah. Kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena iblis selalu pakai firman untuk nyerang anak Tuhan supaya hidup melawan firman. Kalau hidup kita melawan firman, kita nggak akan dibayar Tuhan, kita akan menjadi musuhnya Tuhan. Mana bisa hidupmu berkemenangan kalau musuhmu lawannya Tuhan sendiri. Makanya kita mesti tahu itu. Di ayat yang ke-13, sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Selalu menunggu waktu yang baik. Nah, itu Bapak Ibu baca kisahnya malaikat dengan iblis yang berebut dengan mayat Musa di kitab Yudas. Kenapa kok Musa mayatnya direbutin?
Karena Musa secara fisik, secara hukum dia pernah melanggar hukum Taurat. Apa itu? Dia membunuh orang Mesir. Harusnya menurut hukum Taurat, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Di mata setan dia melakukan dosa dan tetap dituduh. Apa yang terjadi? Iblis, sekalipun aku nggak dapat rohnya, aku nggak dapat jiwanya, paling tidak aku dapat tubuhnya. Dan terjadi peperangan. Sehingga iblis dihardik oleh Mikael. Dan ujungnya mayat Musa dibawa ke surga. Bapak Ibu, selalu iblis nyerang kepada kita. Iblis sampai datang kepada kita. Setan tuh bisa menggagahi hidup kita karena ada alasan yang jelas. Dan dia mainnya legal di hadapan Tuhan. Kalau engkau bikin kesalahan, dan kesalahanmu itu fatal, kamu gak bertobat, ujungnya kamu berurusan dengan murka Tuhan. Makanya hari ini kita mesti hati-hati. Kita mesti jagain semua tindakan kita. Semua perbuatan yang kita lakukan harus berhati-hati di hadapan Tuhan. Jangan izinkan kesombongan. Jangan izinkan keserakahan. Jangan izinkan ketamakan. Jangan izinkan kecewa dan sakit hati. Jangan izinkan dendam, luka masa lalu, trauma. Ketika itu ada dalam diri kita, itu sebagai tempat pijakan sah setan untuk hajar kita. Sehingga kita tidak mencapai destinasi Tuhan. Iblis mau hidup kita babak belur. Iblis mau hidup kita tidak berkenan di hadapannya. Iblis mau segala sesuatu yang kita kerjakan tidak mencapai garis akhir. Tetapi kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bertindak seperti firman Tuhan, bertindak sesuai ketetapan Tuhan, hidup kita akan mengalami kemenangan. Coba hari ini kita koreksi masing-masing sampai dalaman batin kita. Apa sih yang selama ini kita gagal? Apa selama ini kok hidup kita babak belur? Kenapa hidup saya kok muter-muter terus? Kenapa kok hidup saya nggak mengalami breakthrough dan terobosan? Kenapa hidup saya nggak mengalami kemenangan? Selalu jatuh di dalam dosa yang sama terus. Hidup saya muter-muter di padang gurun, nggak pernah masuk tanah perjanjian. Hari ini koreksi hatimu masing-masing. Beranjak, bertobat dan balik kepada Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Jangan izinkan apapun itu namanya, dosa dan kelemahan apapun yang ada dalam diri kita sebagai tempat pijakan sah setan untuk hajar kita, untuk menggagahi, untuk menguasai. Tapi kita izinkan Tuhan yang bekerja. Kita izinkan Tuhan yang berkuasa melakukan sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan mau hidup kita berkemenangan. Tuhan mau hidup kita kudus, hidup berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Tuhan mau hidup kita berjalan menggenapi rencananya. Hari ini dibutuhkan pertobatan. Ketika Daud bertobat, datang kepada Tuhan, murkanya Tuhan selesai. Dan Tuhan menyesal dengan apa yang dia buat. Bapak Ibu, Tuhan adalah Bapa yang baik. Sekalipun kita bikin kesalahannya kayak apapun juga, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang lembut, nyembah Tuhan, akui semua kelemahan dan dosamu di hadapan Tuhan, Tuhan akan terima. Darahnya masih cukup buat kita untuk menghapus dosa dan kelemahan kita dan pelanggaran kita. Kita diampuni, dikuduskan, disucikan, dan diangkat kembali menjadi anak kesayangannya. Hari ini hanya dibutuhkan pertobatan dari dalam hati kita. Pertobatan bukannya sekedar ucapan mulut, tetapi dari tindakan kita. Harus sungguh-sungguh menjadi orang yang bertobat, dipulihkan, diubahkan. Semakin dibawa menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Koreksi hati kita masing-masing. Cek sampai kedalaman hidup kita masing-masing. Jangan sampai kita ditipu setan dengan tipu dayanya, supaya kita dijerat, begitu rupa dikuasai, dan ujungnya akan dibinasakan. Iblis dari semula adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau tidak, dia akan pakai tipu daya begitu rupa untuk membuat kita melawan kebenaran firman Tuhan. Ujungnya kita akan berurusan dengan Tuhan. Tuhan tetap baik sampai hari ini. Ketika kita bertobat dan balik kepada Tuhan, seperti anak yang terhilang itu, seperti anak yang durhaka itu, menjual harta warisannya sekalipun orang tuanya masih hidup, minta warisannya, dan warisannya dibuat foya-foya, tidur dengan para pelacur. Ketika dia sadar sudah melarat kekurangan, dia datang kepada Tuhan. Dari jauh dilihatnya bapaknya nyamperin. Sampai hari ini Tuhan tetap ketok pintu hatimu.
tiap saat, tiap menit. Dia ketok sampai engkau bukakan pintu. Dia akan masuk mendapatimu. Dia akan pulihkan hidupmu. Dia akan jamah hidupmu, diurapi hidupmu, dikasih pakaian yang baru, dikasih pakaian yang penuh puji-pujian, sorak-sorai. Hidupmu jadi kudus, suci, tak bercacat celah kembali. Dan hidup menyelesaikan tujuan Allah, tujuan Tuhan, sampai didapatin berkemenangan sampai garis akhir. Sampai hari ini, izinkan Tuhan berkuasa, izinkan Tuhan menjamah hidupmu, lembutkan hatimu dan ambil keputusan untuk bertobat balik kepada Tuhan. Masih tersedia kemurahannya, pengampunannya. Hari ini engkau yang masih muter, jatuh terus bangun dalam dosa, ambil keputusan untuk bertobat balik kepada Tuhan. Hari ini belum mengalami breakthrough dan terobosan, balik kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajarin kami untuk menjaga hati kami begitu rupa supaya kami didapatin berkenan di hadapan-Mu. Menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami izinkan hidup kami sepenuhnya. Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang berkuasa. Bawa hidup kami menyenangkan hati-Mu hari demi hari, Tuhan. Koreksi sampai kedalaman batin kami yang terdalam, supaya kami mau ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Hidup kudus, tak bercacat celah, menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan, kemuliaan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur juga buat kebenaran firman-Mu. Taruh dalam hati kami. Firman-Mu kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan sampai firman itu terpatri menjadi kehidupan dalam praktek hidup kami sehari-hari. Mengalami kemenangan. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi. Kami percaya anugerah-Mu melimpah buat kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sekarang hamba mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, Tuhan. Hamba mau berdoa untuk orang yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Hamba mau berdoa oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, jadilah engkau sembuh. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau ditempatkan. Semua kelemahan tubuhmu dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus, aku lepaskan urapan kesembuhan dari tempat ini. Mulai hari ini, engkau tahir, engkau sembuh normal seperti sedia kala. Bapak berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini dijamah Tuhan dan diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan dan diberkatin Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.